Di Bekasi juga sempat kejadian kisruh soal sistem zonasi PPDB ini, Fems. Puluhan orang tua calon siswa mendatangi sekolah menengah kejuruan negeri 01 Tambun Utara, Bekasi. Para orang tua yang kebanyakan kaum emak-emak ini menuntut pihak sekolah agar menerima anak-anak mereka bersekolah di sekolah negeri tersebut. Ironisnya nih, Fems, bukannya menemui para orang tua, kepala sekolah malah bersembunyi di ruang guru. Terus karena kesal, para orang tua ini kemudian menggembok pagar sekolah. Waduh, beberapa orang tua siswa sampai menangis pilu saat mengadukan nasib anaknya yang gagal mendaftar sekolah secara online. Saya asli orang kampus, Pak. Ngapain jauh diterima? Saya orang sini nggak diterima, Pak. Ya Allah, saya udah dari tahap pertama, kedua, terakhir saya ngurusin. Nggak masuk juga. Pihak kepala sekolah pun akhirnya menemui orang tua calon siswa, Fems. Itu pun setelah Kepala Desa Srijaya yang turut mendatangi sekolah tersebut ikut memaksa pihak kepala sekolah untuk menemui puluhan orang tua calon siswa yang mulai emosi itu. Pihak sekolah dan perwakilan warga akhirnya sepakat untuk bermusyawarah. Setelah melakukan musyawarah, pihak sekolah berjanji akan mencari solusi dengan penambahan rombongan belajar ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pelik juga ya, Fems? Ya, mudah-mudahan kasus seperti ini segera teratasi ya, Fems. Kita bantu doakan aja ya. Yuhu! Siapa nih yang udah siap sama tahun ajaran baru, Fems? Masuk sekolah lagi kayaknya nggak afdol ya kalau belum borong peralatan tempur buat belajar. Bu, ibu, para orang tua, khususnya yang tinggal di wilayah Bandung, Jawa Barat. Wah, masih ingat sama pasar ini nggak? Eksis sejak tahun 80-an. Pasar ini legendnya banget, Fems. Apalagi buat para pecinta buku. Pasar ini udah pasti surganya nih. Yap, namanya Pasar Buku Palasari. Kalau di awal tahun ajaran baru, Pasar Buku Palasari yang terletak di kota Bandung rame dikunjungi. Berbagai lapak siap menjajakan ratusan buku-bukunya yang super lengkap. Mau cari buku apapun dijamin ada deh. Wits, tapi sebelum kepoin lebih lanjut, ikutin Bang Joy dulu yuk. Berburu yang asik ciamik untuk persiapan bocil-bocil masuk sekolah. Beres dengan perbekalan buku untuk asupan si kecil, gak lengkap kalau belum beli peralatan tulisnya juga, Fems. Pulpen, pensil, krayon, serta alat tulis dan kantor lainnya juga cukup lengkap, Fems. Sampai bingung dan hampir kalap kan tuh, mau ini itu? Oh iya, gak usah takut boncos ya, Fems. Karena buku-buku dan peralatan tulis yang dijual di sini harganya merakyat pisan. Super duper terjangkau, Fems. Kalau tadi buku cerita udah, sekarang giliran buku pelajarannya, Fems. Buku kurikulum dari sekolah dasar hingga menengah atas dan kejuruan komplit. Harganya pun dijual sesuai dengan tarif yang telah ditentukan pemerintah. Jadi, nggak perlu khawatir digetok harga tinggi ya, Fems. Terus nih, menariknya buat para orang tua yang mungkin agak PR atau nggak sempat sampulin buku pelajaran anak-anaknya. Don't worry, be happy. Di sepanjang Jalan Palasari, tepatnya di area luar Pasar Buku Palasari, deretan jasa sampul buku siap membantu. Lapak ini baru rame 3 tahun terakhir. Nah, untuk satu buku yang disampul plastik mika ini dikenakan biaya Rp3.000, Fems. Bisa jadi solusi top anti ribet-ribet klub nih. Bukunya pun gak gampang rusak, Fems. Berbagai genre buku komplit tersedia, termasuk untuk anak-anak, Fems. Oh, langsung gercep kan? Ada buku cerita, buku keterampilan dan mewarnai atau card book kayak gini nih. Anak-anak dijamin betah berlama-lama karena keasikan pilih buku. Oh iya, coba buku baru ya, Fems. Toko buku ini juga menyediakan buku bekas, tapi masih layak baca. Harganya udah pasti lebih miring dibanding buku baru. Harga buku-buku di sini dibanderol cukup murah, Fems, karena kebanyakan diambil langsung dari penerbitnya. Kalau masih mau ditawar-tawar dikit, ya juga boleh kok. Pokoknya kalau kata pedagangnya mah, mau cari apa? Lihat-lihat dulu aja. Ada buku sekolah, kuliah, novel juga ada. Mampir dulu boleh. Fems, kalau tadi mikirin soal sekolah mulu, jadi baru keinget kalau perut mulai keroncongan. Kayaknya kalau pagi-pagi begini cocok juga ya kuliner jengkol jadi pilihan. Ya siapa tahu aja bisa nambah semangat kita hari ini, Fems.
Ini dia, buras istimewa. Isiannya jengkol loh. Kalau di Garut, buras jengkol termasuk makanan otentik. Jarang bisa ditemukan di daerah lain. Memang jarang ada yang jual sih. Tapi kalau main berkunjung ke rumah sanak atau teman yang akamsi alias anak kampung sini, bisa aja ada peluang ketemu kuliner yang udah mulai langka ini, Fems. Membuat buras jengkol gak rumit kok. Yang jelas, cuci bersih dulu ya, Fems. Selain bersih, mencuci beras ternyata bisa menghilangkan zat tepung pada bulirnya dan mencegah nasi menggumpal saat dimasak. Untuk membuat buras ini, beras dimasak setengah matang aja ya. Baru deh kita siapin bumbunya. Sederhana aja, ada bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Jumlahnya, bawang merah harus 2 kali lebih banyak daripada bawang putih. Semua bumbu ini langsung ditumis ya. Sekarang, haluskan tempe dan jengkol, Fems, biar dapat menyatu sempurna. Sip, langsung campur deh sama bumbu tumisnya. Walaupun aromanya kurang sedap, jengkol punya banyak manfaat loh. Kandungan seratnya dapat menurunkan berat badan. Jengkol juga dapat menstabilkan organ vital dalam tubuh karena mengandung asam folat dan vitamin B6. Sekarang campur sama nasi setengah matang. Terus bungkus deh. Wait, untuk membungkus buras jengkol ini biasanya menggunakan daun bambu, Fems. Katanya nih, daun bambu juga efektif untuk menurunkan kadar gula dalam tubuh karena seratnya yang tinggi. Langsung aja deh, kukus. Setelah matang, tinggal kita sikat deh. Kuliner jengkol yang ini juga gak kalah asik nih. Gak hanya dalam bentuk aslinya, Fems. Jengkol yang ini udah berubah, bukan jadi Power Ranger. Tapi dijadikan cookies. Disebutnya jengkis alias jengkol cookies. Proses pembuatannya ada di daerah Bojongkoneng, Kota Bandung, Jawa Barat. Penggemar jengkol lumayan banyak loh. Kalau ada yang gak doyan, biasanya karena jengkol memiliki bau khas yang menyengat. Setelah disantap, aroma itu bisa tetap tertinggal di mulut. Tapi Fems, bau jengkol ini dijamin sirna kalau udah diolah jadi cookies. Komposisi dalam adonan kue jengkis ini, Fems, butuh sekitar 30% jengkol. Selebihnya, bahan baku lainnya deh. Fems, tidak ada yang tahu pasti kapan jengkol sudah ada di Nusantara. Tapi konon, tahun 1700-an, Sri Hamengkubuwono I pernah menggunakan pohon jengkol sebagai patok atau tanda untuk membelah wilayah Mataram antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta usai perjanjian Giyanti. Wah, sudah tua juga nih pohon. Buah jengkol mengandung senyawa sulfur atau asam jengkolat. Nah, asam inilah yang bisa membuat aroma jengkol lebih menyengat dan tidak sedap. Meski bau dan dianggap sebagai makanan kurang gaul, ternyata jengkol kaya vitamin C. Kandungan proteinnya juga lebih tinggi dari tempe. Hebatnya lagi, jengkol bisa mengatasi anemia tuh. Fems, adonan kue jengkis ini masih mirip dengan kue kastengel. Bedanya, keju diganti dengan serutan jengkol. Ada 2 lemak yang digunakan dalam pembuatan cookies jengkol, yaitu mentega dan margarin. Pemakaian mentega membuat hasil kue kering lebih lembut, renyah, dan beraroma harum. Sedangkan mentega bisa membuat tekstur kue kurang kokoh karena dayanya emulsi yang kurang baik. Sebaiknya gunakan 2 jenis lemak ini ya. Beres deh, udah gak ada lagi tuh aroma jengkol yang bikin minder. Jangan lupa beri olesan kuning telur untuk melengketkan serutan jengkol di atas adonan. Ternyata cookies ini tercipta karena tidak sengaja loh. Saat itu pembuatnya ingin membuat kue ulang tahun dalam ukuran besar. Sebelum dipanggang, ia mencoba kuenya dipanggang terlebih dahulu untuk menguji suhu oven. Setelah kering, rasanya enak dan bisa awet. Akhirnya, resep ini digunakan sampai sekarang. Ada-ada aja ya. Kalau jengkol masih kurang, bisa juga coba yang ini buat pilihan sarapan. Cus! Fems, jelang petang di kota Garut, gak bakal bikin kamu cemberut. Mulai pukul 3 sore setiap harinya ada satu jajanan yang khas yang bikin senang perut. Lapak jualannya sih cuma ada di atas mobil jadul bak terbuka. Tapi menu yang dijual gak bakal kamu temukan di kota lain. Jajanan ini Garut banget, Fems. Namanya Bastadom. Berlokasi di Jalan Pramuka, Pakuwon, Kota Garut, Jawa Barat. Lapak bakso tahu Mang Ilan Putra bisa kamu jumpai hingga pukul 9 malam.
Harganya nggak pakai mahal dan rasanya anti kalah, fams. Jadi, walau makan pinggir jalan, berasa kayak makan menu mewah di restoran. Dalam seporsi sajian Bastadom ada perpaduan siomay, tahu bakso, telur, dan bumbu kacang. Jelas enak bikin tagihan. Apalagi nggak ada aroma perengus khas daging domba yang bisa merusak selera makan. Kalau ke Garut, wajiblah kamu coba, fams. Fams, Bastadom singkatan dari bakso tahu domba. Sesuai dengan namanya, bahan utama untuk membuat sajian ini emang berasal dari jenis daging domba. Tahu, kulit pangsit, dan aneka bahan pelengkap lainnya juga nggak boleh ketinggalan. Daging domba yang bagus biasanya masih berwarna agak merah muda, fams. Tanda daging domba berkualitas baik biasanya juga terlihat karena memiliki lapisan lemak berwarna putih dengan tekstur yang cukup padat. Dari segi tekstur, biasanya daging domba lebih lembut ketimbang daging kambing. Aroma perengus yang biasa tercium saat mengolah daging kambing biasanya cukup jarang dijumpai saat mengolah daging domba. Apalagi, daging domba yang dipakai ini adalah jenis daging domba muda. Kombinasi antara kreativitas mengolah bahan makanan dengan potensi kearifan lokal akhirnya ngebuat menu bakso tahu domba ini terlahir sekitar 7 tahun yang lalu. Kualitas domba dari Garut emang udah punya nama, fams. Selain untuk aduan atau kontes pertunjukan, kuliner berbahan dasar daging domba juga mudah dijumpai. Untuk isian bakso, biasanya sih, fams, terbuat dari olahan daging sapi atau ikan tenggiri yang digiling halus. Tapi, bakso tahu dengan isian daging domba juga nggak kalah lezat. Sebagian orang sering juga menyebut seporsi sajian bakso tahu dengan sebutan siomay. Malum deh, kuliner ini emang gabungan dari beberapa jenis isiannya. Adonan bakso daging domba sebagian ada yang dibungkus dengan kulit pangsit. Ada juga yang dibalurkan untuk jadi isian tahu putih. Konon, fams, asal mula bakso tahu di Nusantara berawal dari sebuah perlombaan saat momen Cap Gomeh di kota Semarang pada tahun 1880. Saat itu kumpulan elit peranakan Tionghoa asal Bandung membuat sajian dimsum yang akhirnya menjadi pemenang lomba. Sajian dimsum kemudian mulai populer sebagai lapisan masyarakat yang sebagian menyebut menu ini dengan nama bakso tahu. Oh, begitu. Waduh, fans. Yang kayak begini nih, kok sampai bisa terjadi sih? Ketiga bocah terekam kamera saat melempar batu ke arah komuter lain di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Habis melempar, mereka bahkan langsung kabur. Ya ampun! Meski nggak sampai ada korban luka, kejadian ini mengakibatkan satu kaca komuter lain pecah, fans. Dan setelah videonya viral di media sosial, ketiganya langsung diamankan pihak kepolisian. Nah loh. Sambil didampingi orang tuanya, ketiga bocah mengaku melempar batu karena iseng. Ya ampun, Dek. Mau iseng kok pilih cara kayak begini sih? Ini bukan Indonesia banget. Semoga nanti setelah dapat pembinaan bisa jadi anak yang lebih baik ya, Dek. Soalnya ulah yang kayak begini nih gak cuma merugikan penumpang kereta, tapi juga membahayakan mereka sendiri. Betul gak, fams? Nah, fams, ulah yang kayak tadi sebenarnya cuma dilakukan oleh oknum doang. Warga Depok aslinya mah ramah-ramah dan guyup abis. Gak percaya? Ini dia nih buktinya. Cacingnya babe, lihat nih, ramai banget nih orang pada. Kalau ingat sama orang Betawi, gak cuma ingat sama ondel-ondel sama Tanjir aja, fams. Yang satu ini juga selalu bikin terngiang-ngiang dan ngangenin. Ini jadi ajang orang Betawi untuk bersilaturahmi kepada keluarga dan juga kerabat. Ini sih udah turun-temurun dari sononya. Hajatan besar ini gak cuma mengundang orang Betawi se-Jabodetabek aja, tapi juga jadi ajang silaturahmi dengan berbagai kelompok etnis lain. Hajatan sejenis kemudian bermunculan di Tangerang, Bekasi, termasuk juga di Depok sini. Abisan, lama-lama. Kalau diampurukin di satu tempat kan pasti nggak muat. Iya kan, Bang? Hehehe. Mulai dari potong kerbau, tari-tarian dan budaya sampai pada acara puncaknya, yaitu pawai serta rantangan. Makanan-makanan yang disajikan dalam rantangan Betawi memiliki cita rasa yang khas dan beragam. Setiap hidangan dipersiapkan dengan seksama dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Makanan-makanan tersebut telah menjadi simbol dari tradisi rantangan Betawi, bukan hanya sebagai santapan, namun memiliki makna kuat dalam setiap hidangan. Misalnya aja ketupat Betawi
Kuliner ini merupakan simbol kesederhanaan, kebersamaan, dan persatuan dalam budaya Betawi. Ketupat Betawi juga memiliki kaitan dengan sejarah dan peran penting Sunan Kalijaga dalam memperkenalkan penggunaan ketupat di masyarakat Jawa, termasuk di kalangan Betawi. Tradisi rentakan Betawi tidak hanya sekedar tentang makanan, fams, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalin hubungan keluarga dan kerabat yang lebih erat. Orang-orang pada antusias ikutan acara ini. Bayangin aja, ada 11 kelurahan yang ikut dalam rombongan ini. Dan semuanya kompak memakai kebaya encim dan baju sadaria. Oh iya, fams, ngomong-ngomong soal baju sadaria dan kebaya encim ini, fams, ternyata baju ini memiliki sejarah akulturasi budaya loh, fams. Baju sadaria merupakan hasil peleburan budaya yang dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa dan Indonesia. Hal ini terjadi lantaran sekitar abad ke-16, banyak imigran asal Tiongkok masuk ke Indonesia. Dan salah satu daerah yang menjadi tujuan adalah Batavia atau kini Jakarta. Oh iya, selain atribut Betawi, setiap regu tentunya punya ciri khas masing-masing. Misalnya aja, keseruan kostum SD Alan Cangcing ini. Bisa-bisanya tuh ya, kostum sekolah dasar disulap jadi kostum pawai seru begini, fams. Emang ya, belajar kagak ada batasnya, ya enggak? Atau ada juga nih yang bawa-bawa kambing begono. Masya Allah. Jadi gimana, fams? Seru banget kan? Acara ini jelas menghibur, sekaligus juga merawat nilai-nilai budaya dan tradisi bangsa kita. Kalau ini sih, Bang Joy dukung banget lah. Nah, ngomong-ngomong tradisi yang syarat makna dan nilai budaya, yang satu ini juga jadi cerminan warga kita banget nih. Widih, kerengariung, pada ngapain nih? Kalau arisan sih gak mungkin ya, fams. Masa iya sambil bersihin cabe, bawang, sama petai gitu? Tapi kalau yang ngejogrok royokan dan dikelilingi bumbu sama bahan-bahan banyak kayak gini, udah pasti masak besar, fams. Tuh, lihat tuh. Cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, bawang putih, petai, serai, dan lainnya. Segitu melimpahnya bukan buat pajangan doang, fams, tapi bakalan ludes dimasak dalam 1 hari. Wadadidaw! BTW, kalau bumbu sama bahannya kayak tadi tuh, fams, kira-kira pada mau masak apa ya? Ayo tebak. Yes, nasi liwet. 100 deh buat fams yang ada di rumah. Ini dia, fams, pemeran utamanya yang lagi digodok sama sang ahli. Apalagi kalau bukan nasi. Ya iya dong, namanya juga lagi masak nasi liwet. Nasinya bukan sembarang nasi, karena dimasak dengan tumisan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam, dan daun serai. Gak ketinggalan, fams, campuran ikan teri yang dihaluskan membuat rasa nasi gak cuma kaya dan aromatik, tapi juga gurih. Widih, cakep. Nasi dimasak setengah matang di atas wajan, kemudian dipindahkan ke dalam dandang hingga matang sempurna. Pokoknya, dalam 1 hari, nasi liwet yang dimasak bisa mencapai 15 hingga 30 kg beras. Wadadidaw! Kuy, lanjut masak kondimen-kondimen fams. Salah satu yang terfavorit ada nih, cumi asin cabai hijau dan cumi lada hitam. Masaknya aja meriah kayak gini, fams. Pakai acara atraksi flambe segala lagi. Sementara, lauk utamanya bisa dipilih nih, mau daging atau ayam. Kalau daging biasanya digepuk, tapi untuk ayam ada yang dibikin ayam goreng lengkuas, ada juga ayam madu. Yang bumbunya coklat pekat ini nih untuk memasak ayam bakar madu. Potong-potong ayam dimasukkan ke dalamnya, lalu masak hingga kuahnya mengental dan terkaramelisasi sempurna. Jangan lupa dibakar. Sementara untuk ayam goreng lengkuas dimasak dengan bumbu kuning terlebih dahulu, baru deh digoreng. Jadi tinggal dipilih ya, fams, sesuai selera mau yang agak manis atau keasinan-asinan. Wait, tunggu dulu. Jangan lupakan tumis daun singkong dan pepaya untuk menu sayur-sayuran. Dan bakwan jagung sebagai menu lauk wajib karena tekstur renyahnya. Dijamin deh, bakal bikin kamu ngunyah terus, fams. Oh iya, fams, kalau masih kurang mau nambah ini itu juga bisa ya. Pokoknya semua menu lauk pauk atau sayur mayur dimasak oleh tangan-tangan profesional dan dari bahan berkualitas tanpa bahan pengawet. Mantap betul. Nah, masak-memasaknya rebes, beres. Sekarang waktunya packing, fams.
Paket nasi liwet dikemas seapik mungkin agar mudah disantap oleh pelanggan. Karena namanya nasi liwet, udah pasti wajib kudu nih harus menggunakan daun pisang, fams. Untuk paket nasi liwet 10 orang ini, daun pisang yang digunakan lebih dari 1. Sebelumnya, daun pisang sudah terlebih dulu dibakar, supaya ada wangi-wangian khas yang nempel. Tah, hasil nasi liwet yang dimasak ditata sedemikian rupa dengan panjang hampir mencapai 1 meter. Widih. Gak lupa tambahkan cabai rawit merah dan petai biar makin ampol. Setelahnya tinggal digulung-gulung dan diikat. Sementara menu lauk pauk dan sayur mayurnya dipisah dulu ya fams, biar pada nggak berantem. Canda deng. Dan tada, paket nasi liwet cek. Tinggal diambil sendiri langsung ke TKP atau pesan secara online terus dianterin deh. Sok mangga. Syaratnya, pemesanan dilakukan maksimal 1 hari sebelumnya, fams. Menunya juga banyak, bisa pilih paket nasi liwet untuk 3 hingga 10 orang. Beli alpukat di Citayam, cakep. Mari kita sikat, fams. Ternyambung, Udah. Sayur mayur, gorengan, dan lauk pauk yang berlimpah tersusun rapi di atas daun pisang sebagai pengganti piring yang diletakkan dalam posisi memanjang. Sambal dan lalapan udah pasti nggak boleh absen ya, fams. Posisinya wenanya kayak gini, fams. Makanan disajikan di tengah, sementara yang makan duduk lesehan bersama mengitari hidangannya. Iya, kata siapa ngaliwet atau liwetan itu jadul dan cuma untuk orang tua aja, fams. Anak muda zaman now juga nggak mau ketinggalan dong. Tradisi makan bersama ini familiar di kalangan anak muda karena dapat banget kebersamaannya. Gak perlu pakai etika table manner, fams. Semuanya bebas menyantap nasi dengan lauk pauk yang tersaji. Rame-rame menggunakan tangan telanjang. Sah-sah aja, fams. Kalau makan barbar, anti jaim-jaim klub deh. Terus, jangan kasihkan ngobrol juga. Hati-hati, nanti lauknya disamber orang lain loh. BTW, tradisi liwetan sebenarnya pertama kali hadir di kota Solo, fams. Eksis di tanah air ratusan tahun silam di zaman Raja-Raja Solo. Tradisi ini kerap muncul saat jamuan atau acara-acara besar. Adapun makna di balik tradisi liwetan ini adalah kebersamaan dan persaudaraan. Orang bisa menyantap nasi liwet dan lauk pauknya bersama-sama menggunakan tangan tanpa memandang status sosial atau derajat orang lain. Rasa kebersamaan yang muncul sambil menyantap makanan lezat sudah pasti bikin suasana jadi makin hangat, fams. Tapi tenang, sekarang nggak perlu nunggu hajatan atau syukuran untuk bisa ngerasain ngaliwet. Karena sudah banyak jasa catering atau restoran yang menawarkan konsep makan bersama tradisional ini. Harganya bervariasi, fams, mulai dari 100 ribuan hingga 400-an ribu rupiah. Jadi, mau ada acara kumpul-kumpul apa lagi nih besok? Gaskan lah! Hahaha. Satu lagi nih, fams, kuliner yang nempel banget sama ayam, yaitu mie ayam ceker. Kalau di Solo, Jawa Tengah, mie ayam ceker ini lumayan legend, fams. Berada di kawasan Gentan, fams. Makanya, kalau lagi pada main ke Kota Batik, wajib banget nih nyicipin menu yang udah ada sejak tahun 60-an ini. Untuk penyajiannya, basically sama dengan mie ayam yang lain. Yang bikin beda, di sini menawarkan 3 pilihan rasa mie ayam ceker. Nah, kalau kamu yang nggak suka pedas, baiknya menyantap yang rasa original aja. Tapi buat yang suka pedas, bisa rasa spicy atau black pepper. Cita rasa pedasnya nih, fams, dijamin sama-sama menggigit lidah. Wah! Yang paling istimewa, mie ayam ini memakai topping ceker. Cekernya pun ini nggak pelit, pokoknya berlimpah, fams. Duh, kalau lihat tampilannya, jadi bikin baper. Lapar. Anyway, fams, jangan remehkan manfaat ceker ayam ini ya. Meski harganya murah, rasanya nggak murahan. Udah gitu, khasiatnya juga luar biasa, fams. Ceker ini mempunyai kandungan kolagen yang cukup tinggi. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan kulit dan pembuluh darah, fams. Satu porsi menu ini cukup terjangkau, fams. Cuma Rp19.000 aja. Cita rasanya pasti auto bikin lidah bergoyang. Setiap santapan bakal membuat siapapun jadi ketagihan. Wah, enak, fams. Fams, buat kaum hawa pasti suka banget ya berpenampilan modis. Tapi tahu nggak? Sekarang kita bisa makin modis pakai ceker ayam loh. Iya, ceker ayam. Ceker ayam di sini dibuat jadi sepatu-sepatu yang cantik.
Kok bisa ya? Baru tahu kan? Kalau ceker ayam bisa dijadikan sebagai bahan pembuat sepatu. Kalau penasaran, yuk dah kita tengok prosesnya. Proses pembuatannya lumayan cukup panjang nih fams. Ceker harus dikuliti terlebih dahulu. Supaya nggak licin, beri abu gosok. Kulit ceker kemudian dicuci bersih dan diberi pewarna khusus, disesuaikan dengan model dan warna sepatu yang akan dibuat. Oh iya fams, ketebalan kulit ceker ayam juga diperhatikan loh. Untuk membuat sepatu dengan kualitas yang bagus, ketebalan kulit setidaknya harus 1 hingga 2 mm. Nah, setelah diberi warna, kulit ceker kemudian dijemur selama kurang lebih 3 hari. Jika sudah kering, baru deh dirangkai atau disusun menjadi pola sepatu. Kebetulan nih, bisa sekalian belajar. Kesempatan langka loh diajaran menyusun kulit ceker ayam menjadi pola sepatu. Meskipun terkesan tipis dan mudah sobek, tapi Kang Nurman mengolah kulit ceker ayam sedemikian rupa agar layak menjadi bahan sepatu. Jadi kuat pokoknya. Salah satu keunikan sepatu dengan kulit ceker ayam adalah hasilnya yang berbeda-beda. Karena nggak ada corak kulit ceker yang sama persis. Dijamin nggak pasaran loh. Setelah disusun dan direkatkan menggunakan lem khusus, pukul-pukul kulit dengan palu khusus agar menempel sempurna. Terus kulit dijahit di atas lapisan khusus sebelum dipaskan dengan cetakan kaki. Perlu fokus nih, soalnya bagus tidaknya kualitas sepatu sangat tergantung pada proses ini. Jika sudah rapi, pasang sol sepatunya, rekatkan kembali dengan lem khusus. Terakhir nih fams, pasang hak atau heelsnya untuk mempermanis tampilannya. Wah, nggak kelihatan terbuat dari kulit ceker ya? Keren! Fams, untuk membuat sepasang sepatu dibutuhkan kira-kira 22 potong ceker ayam berukuran besar. Banyak juga ya. Kalau dibuat sop pasti bikin kenyang tuh. Tapi kreativitas pembuatnya mesti diacungi jempol nih fams. Idenya out of the box banget. Gak kebayang kan ceker ayam bisa dibuat sepatu keren. Ternyata kalau orang kreatif, apapun bisa dikreasikan menjadi sesuatu yang bernilai jual. Jika tertarik untuk memilikinya, harga sepatu dari ceker ayam berkisar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Tergantung dari modelnya. Unik dan kekinian kan fams? Kalau kerajinan akar wangi ini bisa jadi alternatif oleh-oleh kalau berkunjung ke Garut fams. Ada aneka macam produk kerajinan di sini, misalnya lukisan kaligrafi, sejadah, sarung bantal, taplak meja, tas, atau miniatur binatang. Untuk membuat taplak meja atau sejadah, akar wangi harus ditenun dulu. Tapi akar wangi ini sebelumnya sudah dibersihkan oleh petani, jadi akar wangi sudah siap ditenun fams. Proses tenun diawali dengan memintal benang yang digunakan. Selanjutnya, pencucukan atau proses pemasukan benang lungsi ke alat gun atau sisir sesuai dengan corak tenun yang dibuat. Caranya, masukkan benang lungsi fams. 10 helai benang kemudian diikat ujungnya supaya nggak gampang lepas. Helaian benang siap ditenun dan dikombinasikan dengan akar wangi. For your info nih fams, tenun adalah teknik dalam pembuatan kain secara memanjang dan melintang, bersilang secara bergantian. Helaian akar wangi kemudian diselipkan pada benang yang sedang ditenun. Hasil kain tenun sudah bisa menjadi produk jadi, seperti kain, taplak meja, atau sejadah. Terakhir adalah proses finishing fams. Bagian pinggiran produk tenun ditutup dengan kain dan dijahit, jadi bagian pinggirnya kelihatan rapi. Aneka produk kerajinan akar wangi ini dibanderol mulai dari puluhan sampai ratusan ribu rupiah fams. Selain produk kerajinan, minyak akar wangi adalah komoditas terpenting di dunia. Minyak akar wangi berguna dalam industri pembuatan parfum dan kosmetik. For your info nih fams, tanaman akar wangi hanya bisa tumbuh di 3 negara di dunia, yaitu Haiti, Bourbon, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, akar wangi hanya tumbuh di wilayah Kabupaten Garut. Kalaupun ada di Jawa Tengah, jumlah akar wangi hanya sedikit aja fams.